Mari bersama-sama kita akan belajar tentang satu tema ini di bulan November, yaitu bagaimana Tuhan menuntun kita di masa-masa yang sulit. Tuntunan Tuhan selalu nyata, kehadirannya di dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar janji, tetapi sungguh-sungguh dinyatakannya bagi setiap kita. Hari ini kita mau belajar dari apa yang terjadi di dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan menuju kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi kita akan melihat satu bagian kecil ketika mereka ada di dalam padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang sebenarnya memiliki pergumulan-pergumulan kehidupan yang sama. Mau mereka percaya atau tidak kepada Tuhan, setiap orang punya masalah, setiap orang punya pergumulan. Kalau orang yang berada di luar sana dan tidak mengenal Tuhan bisa bangkrut, orang percaya juga bisa mengalami hal yang sama. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan bisa sakit, maka orang percaya pun bisa mengalami hal yang sama juga. Kalau orang yang ada di luar sana bisa mengalami hal-hal buruk di dalam hidup mereka, maka demikian juga dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Selama kita adalah orang-orang yang masih hidup, kita masih berhadapan dengan pergumulan-pergumulan yang sama. Jadi dengan demikian apa yang menjadi faktor pembeda? Apa yang membedakan kemudian antara hidup orang yang kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan? Saya menemukan ini ketika membaca Keluaran 13, saudara, yaitu penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Kita memiliki hak istimewa untuk mengalami tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang kita mau pelajari, bahwa tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan pada masa-masa yang sulit sekalipun di dalam hidup kita adalah sesuatu yang nyata. Setidaknya ketika kita memandang 7 bulan, 8 bulan ke belakang, bagaimana kita bisa ada sampai pada hari ini, terpelihara sempurna, masih bisa hidup, masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas, masih ada sebagaimana kita ada sekarang. Semuanya adalah karena tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan tuntunannya bukan hanya pada saat-saat yang baik kelihatannya bagi kita, bukan hanya pada jalan-jalan yang rata, bukan hanya pada saat ketika kita hidup nyaman, tetapi kemudian tuntunan Tuhan juga adalah sesuatu yang nyata dan sempurna di setiap musim kehidupan kita. Memang kita hidup di negeri dengan 2 musim, musim kemarau, musim penghujan. Dan di saat kemarau, di saat hujan, Tuhan menyertai setiap kita. Kalau mungkin ada di antara saudara yang hidup di antara 4 musim, Tuhan pun menyertai. Pada saat musim semi, pada saat musim panas, pada saat musim gugur, lalu kemudian ketika musim dingin tiba, Tuhan pun adalah pribadi yang terus ada bersama-sama dengan setiap kita, menuntun kita, menyertai kita, dan memberikan yang kita butuhkan. Hari ini mari kita belajar bersama-sama bagaimanakah ciri, bagaimanakah bentuk, bagaimanakah karakteristik tuntunan Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita lihat terlebih dahulu di dalam Keluaran, kitab Keluaran pasal yang ke-13. Saya ingin membacakan buat saudara dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke laut Teberau.
Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nas ini kita mau belajar bagaimanakah ciri tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama saya melihat bahwa Allah menuntun kita, Allah menyertai kita umatnya karena Dia mengenal kita dengan sangat detail. Dia tahu kita persis siapa kita. Dia mengerti kita bukan hanya di permukaan. Dia mengenal kita bukan hanya sepintas lalu, tetapi Dia mengenal kita, Dia mengerti kita. Itu sebabnya ketika Dia menuntun kita, Dia akan menyesuaikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan setiap kita. Tadi kita baca di dalam ayat 17 dan 18. Ketika Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan yang melewati negeri orang Filistin. Allah tidak menuntun mereka di jalan yang lebih pendek jarak tempuhnya, lebih singkat waktu tempuhnya. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa mereka harus pergi menjalani sebuah perjalanan yang jauh lebih panjang, yaitu di padang gurun. Kenapa semuanya itu harus terjadi? Mengapa Tuhan memilihkan jalan yang memutar ketimbang jalan yang terpendek, supaya lebih cepat sampai, supaya bangsa Israel lebih cepat menikmati tanah perjanjian, supaya bangsa Israel nggak dikejar-kejar lagi oleh pasukan Mesir, supaya mereka bisa menata kehidupan mereka di wilayah yang baru, di negeri yang Tuhan tunjukkan, di tempat di mana susu dan madu melimpah buat mereka. Tetapi kenapa Tuhan memilihkan jalan yang memutar? Kalau saudara bisa lihat di gambar ini, maka peta perjalanannya adalah peta perjalanan yang turun ke bawah, lalu kemudian terus sampai ke Gunung Sinai, lalu terus berjalan lagi menyusuri padang gurun itu. Seharusnya jalan yang terdekat adalah jalan melalui pantai Laut Mediteran, pantai Laut Tengah, dan ada beberapa versi memang yang ingin memberikan sebuah perbandingan. Kira-kira kalau jalan yang ditempuh adalah jalan dari orang Filistin tadi, jalan yang paling dekat, berapa lama kira-kira bangsa Israel itu bisa sampai ke tanah perjanjian? Ada yang bilang hanya dalam waktu 3,5 minggu saja, tetapi juga ada yang mengatakan karena itu perjalanan dengan rombongan yang sangat besar, maka tidak mungkin jalan itu akan dilalui dengan secepat itu. Kan ada pernyataan, kalau kamu mau berjalan lebih cepat, kamu mesti jalan sendirian. Tapi kalau kamu mau jalan lebih jauh, maka kamu harus berjalan bersama-sama. Mereka ada di dalam rombongan yang sangat besar, diperkirakan 1,5 sampai 2 juta orang, dan kemudian harus mencapai jarak terpendek itu kira-kira 6 bulan menurut versi yang lain. Tetapi kita bisa membandingkan, taruh kata 6 bulan lah jalan yang harus mereka tempuh. Tapi ini kita bandingkan dengan 40 tahun, saudara-saudara. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, sehingga mereka harus berjalan
di dalam padang gurun, di tengah padang gurun. Bahkan bukan hanya memutar jalan mereka, tapi memutar-mutar. Dari satu tempat ke tempat yang lain, kadang-kadang balik lagi ke tempat yang lama, berkemah di situ untuk jangka waktu bertahun-tahun. Dan itulah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan bangsa Israel ini. Tetapi kita harus melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu justru menunjukkan Tuhan tahu persis siapa umat Israel. Tuhan mengerti benar siapa bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang diperbudak sangat lama di Mesir. Dan ketika kita membaca ayat 17 tadi, Tuhan khawatir atau Tuhan menyatakan jangan-jangan ketika mereka lewat jalan yang pendek, mereka tidak siap dengan peperangan yang harus mereka hadapi. Saudara, mereka bisa ditumpas habis. Mereka bisa tidak sampai ke tujuan, yaitu tanah perjanjian, kalau mereka melewati jalan terpendek. Itu sebabnya Tuhan tahu, Tuhan mengenal umatnya, Tuhan mengerti siapa umat Israel. Dan tentu juga Tuhan adalah pribadi yang tahu siapa saudara dan saya, sehingga ketika Dia menuntun di jalan kita masing-masing, ada perbedaan-perbedaan. Orang lain kok lebih cepat ya dari saya kok lebih lama. Atau mungkin juga sudah berkata, saya kok relatif lebih cepat daripada orang lain yang lebih lama. Karena Tuhan tahu persis siapa kita. Dia mengenal setiap kita, bahkan lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dia tahu persis, dia mengerti, dia mengenal dengan sempurna siapakah kita. Sehingga ketika Dia memilihkan jalan, ketika Dia menuntun kita, semuanya berdasarkan pengenalan setiap kita. Kita bisa keliru memilih, kita bisa salah memutuskan, kita bisa salah ambil jalan, salah ambil langkah Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi Tuhan yang mengenal kita tidak akan membawa kita kepada jalan yang seharusnya tidak kita lalui. Karena itu kalau kita mengalami pergumulan, perjalanan yang sepertinya ada di padang gurun, mengalami kekeringan di dalam kehidupan kita, mengalami keadaan seolah-olah Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menolong. Mari kita ingat kisah ini. Ketika Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, justru karena Dia mengenal setiap kita. Justru karena Dia mau ada sesuatu yang Dia bentuk terlebih dahulu. Mentalitas bangsa Israel, ketaatan bangsa Israel kepada perintah Tuhan, firman Tuhan, itu jauh lebih penting daripada kecepatan mereka meraih tanah perjanjian. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 8, ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas apa, saudara? Kehendak Tuhan Allahmu. Di mana? Di padang gurun. Berapa lama? Selama 40 tahun ini. Mari kita garis bawahi. Dengan maksud. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Kenapa harus 40 tahun? Kenapa harus padang gurun? Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ketaatan kepada perintah Tuhan. Apakah kita berpegang kepada firman Tuhan atau tidak? Bagaimana karakter kita, mentalitas kita? Sekali lagi, jauh lebih penting ketimbang kecepatan kita mencapai tujuan. Saudara, kita hidup di dalam budaya instan yang semuanya pengen serba cepat. Semuanya pengen kita dapatkan dalam waktu yang singkat. Tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Tuhan punya cara lain. Dia tahu kita, Dia kenal kita. Dia ngerti kalau ketika kita dapatkan sesuatu dengan cepat, kita bisa sombong,
Kita bisa lupa Tuhan, kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita bisa kemudian menutup mata terhadap tuntunan dan pertolongan Tuhan. Kita bisa berkata, aku bisa, aku dapat, aku melakukan ini semua dengan kekuatanku, dengan kepandaianku, dengan rencanaku, dengan semua hal yang aku miliki dalam hidupku. Tapi ketika Tuhan sebaliknya mengizinkan jalan yang lebih lama, proses yang lebih panjang, kita disadarkan masing-masing bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau dikasih 2 hari prosesnya, mungkin kita bisa bilang, aku bisa taat kepada Tuhan. Tapi ketaatan tidak bisa dibangun dalam waktu 2 hari. Tidak bisa dibuktikan dalam waktu yang singkat. Ini adalah sesuatu yang harus dibentuk. Dan untuk itu waktunya sangat panjang. Sampai hari ini kita mungkin mengatakan, kapan COVID-19, Corona akan berhenti? Kapan semuanya ini akan berlalu? Kapan Tuhan? Sudah 7 bulan, sudah 8 bulan. Semuanya orang sudah bersungut-sungut, banyak orang sudah mulai ngomel, termasuk kita mungkin sudah mulai komplain kepada Tuhan. Kapan? Kapan semuanya ini akan berakhir? Tapi mari kita ingat, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Mentalitas kita yang kuat, karakter kita yang kokoh, karakter kita yang tangguh pada akhirnya. Ketaatan kita untuk tetap mendengar suara Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Itu yang Tuhan ingin dapatkan dari kehidupan saudara dan saya. Percayalah, bagi Tuhan terlalu mudah untuk menyelesaikan ini semua. Untuk mengubah ini semua dalam waktu yang sangat singkat. Dalam waktu beberapa detik semuanya bisa Tuhan pulihkan. Tapi bukan cara itu yang Dia pilih. Karena Dia tahu manusia itu kayak apa. Dia tahu saudara dan saya itu seperti apa. Dia lebih mengerti dan Dia lebih mengenal supaya kita juga menghargai setiap proses yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau semuanya cepat, kalau semuanya gampang, kita akan menjadi anak-anak gampang, kata Alkitab. Kita akan menjadi orang-orang yang gak tangguh, gak memiliki kekuatan secara rohani, gak bertumbuh kembang dengan benar. Kita seperti dikarbit, diorbitkan dengan cepat, dan akhirnya kita bisa rentan atau rawan terhadap kejatuhan. Karena itu saudara, mari kita lihat ini sebagai hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang memproses kita karena Dia tahu siapa saudara dan saya. Mari kita mulai berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena masa pandemi ini, masa sulit ini, masa padang gurun bagi saya ini, menunjukkan siapa saya. Saya ngerti sekarang bahwa saya bukan orang sabar ya Tuhan. Saya ngerti bahwa saya bukan orang yang gampang mengucap syukur. Saya sadar sekarang Tuhan bahwa saya adalah orang yang gampang bersungut-sungut ternyata. Enggak perlu 7 bulan, 8 bulan. Bahkan ketika pandemi baru berlangsung beberapa minggu, saya sudah dibukakan oleh Tuhan siapa saya. Kalau pengalaman-pengalaman itu menjadi sesuatu yang saudara alami bersama Tuhan, mari kita mulai melihat ini sebagai rencana yang sangat luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, saya melihat ini. Selain Allah menuntun kita karena Dia tahu persis siapa kita, Allah menuntun kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ayat 21 dan ayat 22 di dalam Keluaran pasal 13 tadi mengatakan begini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu.
Saudara, kebutuhan utama orang Israel pada waktu mereka sedang berada di padang gurun, itu bukan pasukan berkuda. Kebutuhan utama mereka bukan bahan makanan yang kemudian malah menjadi beban berat di dalam perjalanan mereka. Nanti mereka nggak bisa jalan dengan lebih cepat ketika harus mengurusi banyaknya bahan makanan yang mereka bisa timbun dan mereka miliki. Kebutuhan mereka pada saat mereka ada di padang gurun dicukupi dengan sempurna sesuai dengan kebutuhan itu. Padang gurun sangat panas pada waktu siang. Itulah sebabnya tiang awan yang Tuhan berikan kepada bangsa itu. Padang gurun juga mungkin pada waktu malam akan bisa menimbulkan badai, akan bisa menimbulkan situasi yang sangat dingin. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada mereka tiang api. Sangat sesuai dengan kebutuhan. Enggak tertukar, enggak terbalik, enggak dikasih tiang api waktu siang karena mereka akan semakin kepanasan. Enggak dikasih tiang awan waktu malam karena enggak sesuai kebutuhan mereka. Jadi coba lihat di sini, Tuhan menyatakan perlindungannya, pertolongannya, penyertaannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Dan selain berfungsi sebagai perlindungan, tiang awan dan tiang api itu juga berfungsi bagi setiap kita sebagai penunjuk arah. Bagi bangsa Israel sebagai penunjuk arah. Karena Tuhan tahu persis siapa saudara dan saya. Karena Dia mengenal kita, maka Dia pasti akan menuntun kita dalam situasi sulit ini sesuai dengan kebutuhan setiap kita. Tuhan ngerti persis apa yang saudara dan saya butuhkan. Karena itu jangan iri terhadap apa yang Tuhan kerjakan kepada orang lain. Karena ketika Tuhan mengerjakan itu bagi orang lain, itu memang kebutuhan mereka. Itu memang mereka apa yang mereka butuhkan di dalam situasi ini. Dan kita juga tidak perlu menggerutu, kenapa dia lebih banyak Tuhan, saya lebih sedikit. Kenapa dia seperti itu, saya seperti ini. Tuhan tahu persis kebutuhan kita masing-masing. Berapa anggota keluarga kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, berapa lama kita mesti bertahan. Percayalah, semuanya ada di dalam kemahatauannya. Dan Dia mengerti untuk memberikan itu semua sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, bagaimana dengan kita? Kok enggak ada tanda-tanda yang kelihatan gitu ya Pak? Kok enggak ada tiang apa kayak, tiang bendera kayak atau apa gitu yang menuntun kita? Seperti waktu itu nyata, bisa dilihat dengan mata. Sekarang tuntunan Tuhan bagi saya bagaimana? Apa yang bisa saya ketahui tentang tuntunan Tuhan? Saudara, tuntunannya pada masa kini bagi kita bisa melalui berbagai bentuk. Tuhan bisa menuntun kita melalui hati nurani kita, melalui suara hati, melalui impresi yang Dia nyatakan bagi setiap kita. Ketika kita menjadi peka terhadap itu, menjadi dekat dengan Tuhan, kita tahu bahwa apa yang Tuhan nyatakan itu adalah tuntunannya bagi setiap kita. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu? Kenapa kita melakukan sesuatu? Karena kita punya kepekaan secara rohani kepada Tuhan dan tahu persis, saya yakin persis, misalnya kita berkata seperti itu, bahwa ini yang Tuhan tuntun dalam kehidupan saya. Karena itu saya nggak berani melangkah, atau karena itu saya berani melangkah. Tuhan juga bisa menuntun kita melalui renungan firman. Saat teduh kita, pembacaan kita akan firman Tuhan. Mendengar khotbah, mendengar sharing firman dari yang lain. Tuhan bisa meneguhkan kita, menuntun kita, menyertai kita, menyatakan kehendaknya melalui itu. Karena itu ketika kita mendengar firman, merenungkan firman, membaca firman,
Selalu bertanyalah kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan apa yang saya dengar ini. Supaya ini bukan hanya memenuhi perbendaharaan saya saja ya Tuhan, tapi ini adalah sesuatu yang akan saya lakukan sebagai kehendak dan rencanamu. Kalau kita minta kepada Tuhan, saya percaya Dia menyatakannya. Tuntunan Tuhan juga bisa melalui orang lain. Keterlibatan orang lain di dalam hidup kita, interaksi kita dengan mereka. Kita bisa tanya kepada mentor, mentor kasih tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Kita bisa bertanya kepada orang yang lebih ahli, kita bisa bertanya kepada mereka yang lebih berpengalaman. Dan Tuhan bisa pakai orang lain itu juga untuk menyatakan tuntunannya, kehendaknya, arahannya kepada setiap kita. Karena itu jangan tolak dulu pendapat dari orang lain. Karena itu jangan selalu membuat tembok ketika orang lain memberi masukan, mengkritik kita. Tuhan bisa pakai semuanya itu untuk menuntun, untuk membawa kita kepada jalannya. Dan dengan banyak cara yang lain, Tuhan menuntun setiap kita. Mari kita menjadi semakin peka terhadap apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Pada waktu anak kami yang ketiga, Jevin, mau lahir. Biasanya tuh kalau waktu Jeremy, anak yang pertama mau lahir, lalu Josa yang kedua, itu kami sudah mulai siap-siap ya, baju, perlengkapan-perlengkapan, begitu ya saudara. Tetapi untuk anak yang ketiga ini, enggak tahu kenapa kita seperti nantilah, seperti menunda-nunda begitu saudara. Sambil terus menyelami, sambil terus mulai memahami, kenapa ya Tuhan kok sepertinya membuat kita tidak mau untuk terlalu membeli lebih banyak perlengkapan-perlengkapan atau baju untuk bayi. Rupanya Tuhan kemudian menunjukkan kepada kami sesudah beberapa waktu lamanya. Anak kami yang ketiga hanya bisa bertahan 2 minggu dan kemudian meninggal. Ya ketika kami ngobrol, kami kemudian mulai merenungkan, oh iya ya, coba waktu itu kalau kita udah beli banyak perlengkapan, beli banyak baju, lalu kemudian itu tersimpan di kamar, tersimpan di rumah, waktu lihat itu mungkin proses pemulihan dari perasaan kehilangan itu bisa jauh lebih lama. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi? Akhirnya kami bisa mengerti, bisa memahami, oh maksudnya ini, tuntunannya itu seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bekerja dengan cara yang unik, Tuhan bekerja dengan cara yang mungkin aneh bagi setiap kita. Tuhan bekerja dengan cara yang nggak bisa kita setir, nggak bisa kita suruh-suruh begini. Tapi Dia bisa bekerja dengan caranya. Karena itu mari kita percaya kepada Tuhan yang mengerti persis siapa kita dan tahu betul kebutuhan setiap kita. Kita tidak pernah sendirian. Selalu ada Tuhan yang menuntun kita. Dia menuntun karena Dia mengenal kita dan Dia tahu persis setiap kebutuhan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kita dengan pergumulan dan perjalanan yang saudara masing-masing sedang hadapi. Percayalah, Dia nggak akan membuat saudara kesasar, Dia nggak akan membuat saudara salah jalan, Dia akan membawa saudara pada jalannya, pada penyertaannya, pada tuntunannya. Karena Dia tahu siapa saudara, karena Dia tahu kebutuhan setiap saudara.